Malam semuanya. Oke, terima kasih buat Kak ya waktunya ya. Jadi mungkin karena ya kita juga sering molor ya untuk TPA agak banyak soalnya yang dibahas dan soalnya paling banyak kalau yang kemarin CBT kampus itu paling banyak ya 60 soal. Jadi makanya mungkin kayaknya udah langsung aja gitu kan dan kalian harus benar-benar ke-push karena saat tes nanti kalian juga cuma kasih jeda waktu 15 menit untuk pindah ke subtes yang berbeda gitu. Kita langsung aja, karena semuanya mesti aman ya di sini semua ya. Kita mau bahas hasil pretestnya dari kalian. Hmm, oke. Agak senang tapi agak sedih juga. Hmm, Senangnya karena tadi siang udah ngecek. Awalnya terkecil itu 30, terus ternyata saat ini kakak cek lagi terkecilnya 10. Berarti emang ada kesulitan dari kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan SPLDV. Ini masih SPLDV ya. Paling rata-rata 2 variabel kok gitu kan. Dua, paling mentok 3 gitu aja. SPLDV. Jadi nanti kita udah agak banyak tipe-tipe soalnya di sini. Tapi kakak senang karena banyak yang dapat 100 ada 2 orang. Wow. Lainnya juga bagus-bagus, nilainya lumayan. Ada yang kita review sedikit ya untuk materinya yang bermasalah. Itu pada gambar. Jadi ketika kalau kalian mungkin masuk ke soal cerita itu malah lebih lebih paham ya daripada kalian itu dapat dari soal gambarnya. Jadi kalau yang kemarin kakak ini, kalian kalau ketika gambar itu sulit banget untuk menangkap maksud soalnya. Padahal itu sebenarnya lebih sederhana daripada kalian ngerjain soal cerita. Gitu. Oke, ini yang 2 soal cerita yang emang agak panjang jawabannya. Oke, karena ini kita langsung aja bahas, kita Kak share untuk ininya, bahasannya. Jadi karena ini sekalian, jadi kakak mau cara-cara di sini kalau nanti kita menggambar. Jadi dari awal nomor 1 sampai nomor 7 aman, maksudnya aman tuh lebih dari 50% bener lah ya dari kalian gitu kan. Mungkin tapi ada yang salah beberapa. Nah, sebenarnya materi ini tuh sudah kalau kakak itu sudah kita dapat materinya. Kalau dulu kurikulumnya KTSP itu dapat di kelas 2 SMP. Kakaknya tuh kelas 2 SMP. Nah, bedanya cuman eh, bukan soal cerita yang sepanjang ini, tapi soal-soal kayak grafiknya gitu kan. Nanti kalau soal cerita itu baru masuk ke kelas 3 SMP. Untuk SMA, kakak nggak tahu ya kalau SMA, cuman kalau kakak dulu SMK, yang dibahas emang cuma sedikit. Jadi wajar kalau emang ada yang beberapa yang lupa gitu. Oke, ini kita langsung aja bahas untuk nomor 1, biar agak besar ya. Oke, nomor 1 itu masih sederhana ya. Emang kakak ngasih soalnya itu bertahap. Jadi ketika soal yang akan sering muncul itu soal cerita seperti ini. Jadi yang pertama kali kalian harus bisa adalah membuat soal cerita itu menjadi model matematika. Model matematika itu apa? Nah, ini model matematika itu. Ketika ada variabel sama nih, koefisien sama variabelnya. Jadi kalau ketika di sini ada variabel pemisahan itulah nanti yang akan jadi model matematika. Gunanya apa untuk model matematika itu? Ketika ada soal yang terlalu panjang, ketika kita dimodelkan seperti ini, hasilnya lebih sederhana gitu. Dan lebih mudah dikerjakan ketika masuk ke model matematika. Jadi, untuk nomor 1, yang pertama, Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Ada 4 papan penjepit, 8 pensil. Ini tidak bisa dijumlah ya. Udah jelas kalau ini tuh barang yang berbeda. Dia tetap 4 penjepit sama 8 pensil. Terus, Nawa mengeluarkan 70.000 untuk 3 papan penjepit dan 10 pensil. Jadi, misal papan penjepitnya X dan pensilnya Y, maka modul matematika yang tepat adalah di sini udah dimisalkan sendiri sama soalnya. Kalau papan penjepit itu X dan pensilnya itu Y. Tapi kalau enggak, nanti kita akan memisalkan sendiri seperti soal-soal yang ada di bawah ya. Ada soal yang harus kalian misalkan sendiri, mana yang X, mana yang Y. Nah, karena ininya X, terus yang satunya pensilnya Y, kita cek dulu yang dari 80.000. 80.000-nya itu berapa X? Di sini ada 4 papan penjepit, berarti 4X. 4X ya. 4X berarti A sama B salah. Terus dan 8 pensil. 8 pensil yang mana ini? 8Y. Selanjutnya, ke yang ini udah ABC salah ya. Selanjutnya itu yang ini sama dengan 80.000. Ini tandanya sama dengan karena emang mengeluarkan untuk harga yang pasti.
Terus selanjutnya Nawa mengeluarkan 70.000 untuk 3 papan penjepit, 3X dan 10 pensil, 10Y, 70.000. Sama dengan tandanya ya. Jadi modul matematikanya menjadi yang ini. 4X plus 8Y sama dengan 80.000 dan 3X plus 10Y sama dengan 70.000. Oke. Aman ya nomor 1 ya. Kita next untuk nomor 2. Soalnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu ini, cuman nomor 2 kita harus memisahkan buah apanya itu sendiri. Cara misalkannya gimana biar nggak keliru adalah yang depan, misalkan 3 apel dan 2 kilogram jeruk. Berarti apelnya itu yang X, jeruknya itu yang Y. Jadi sesuaikan sama optionnya. Paling sering X Y, kok nggak akan jarang banget pakainya A, B gitu, jarang banget. Cuman paling sering bakalan X sama Y. Jadi dimisalkan untuk di sini Rina membeli 3 kilo apel dan 2 kilo jeruk. Uang yang dibayarkan 65.000. Dan jika membeli 4 kilo apel dan 6 kilo jeruk di toko yang sama, uang yang dibayarkan 90.000. Jika diubah ke persamaan linear dua variabel, modelnya adalah, jadi misalkan tadi apelnya X, jeruknya Y, karena Rina yang depan ya, 3X plus 2Y, bayarnya 65.000. 3X plus 2Y, berarti B sama, jawabannya yang A sama D. Kita cek. Yang selanjutnya di sini. 4X dan 6Y sama dengan 90.000. Berarti yang D. Kalau ini kan sama dengan 65.000 ya, salah ya. Karena yang dikam bayarnya 90.000. Ini masing-masing 1. Kita next untuk di nomor 3. Nomor 3 ini yang mungkin agak, soalnya tadi bagus ya, kalian udah bisa mengerjakan. Cuman kebetulan aja hasilnya itu tepat di, oke ini karena tepat ya, berarti di titik, satu titik aja. Satu titik aja masuk ke XY. Jadi kalau kayak gini kalian lebih bisa ya. Tapi ini kakak coba untuk gambarkan. Jadi nanti ke bawah-bawah bisa kita gambarkan. Cara menggambar grafik itu kemarin kakak udah bahas ketika ada grafik X sama Y. X kalikan Y kalikan X asalnya dari sini. Jadi ketika ada XY di sistem persamaan ini, dan ini nilainya adalah berapa? Kalau ini kan udah pasti satu titik, karena tandanya sama-sama sama dengan. Kalau 2X plus 2X min 7Y digambarkannya seperti apa? Gini. Kalau misalkan ada 2X min 7Y, kita misalkan ketika X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 7 per, gini ya, mendatar gini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya min 7. Kayak nomor 3 langsung gitu dari titik potongnya nggak apa-apa. Emang kalau nomor 3 harus langsung titik potong aja. Ini kakak cuman gambarkan aja, nanti ke bawah-bawah kita gambar untuk diagram kartesius. Boleh ya, tanya-tanya gitu. Bagus. Baik. Kalau emang soalnya cuma cari satu titik, langsung titik potong aja, kayak tadi ya, langsung titik potongnya. Yang ini kakak gambarkan untuk untuk ini ya, ininya kalian ya. Buat gambarannya kalian ketika nanti menggambar diagram kartesius. Nah, caranya gimana? Kan kalau yang ini 2X min 7Y, kita misalkan ketika X-nya 0, Y-nya min 7. X-nya di 0, Y-nya min 7. Anggap di sini min 7. Titiknya ini ya. Terus yang kedua adalah 7 per 2. Kalau ketika Y-nya 0, X-nya 7 per 2. 7 per 2 berarti 3,5 ya. 7 per 2. Titiknya gini garisnya. Nanti kalau gambarnya kalian agak bagus ya. Tapi nggak apa, yang penting daerahnya agak jelas gitu aja kok. Kalau untuk coret-coretan nggak harus presisi. Saat belajar aja presisi. Untuk selanjutnya yaitu yang X plus 3Y sama dengan 14. Sama. Ketika X-nya 0, ini tutup dulu nih. Ketika X-nya 0, nah ya, ini anggap dulu ya. Ketika X-nya 0, Y-nya dapatnya 14 per 3. Jadi, Y-nya 14 per 3 itu sekitar 23, ya di sini anggap aja ya. 14 per 3. Terus ketika Y-nya 0, ini tutup, berarti X-nya sama dengan 14. 14 ya di sini. Nah, nanti akan bertemu di satu titik. Kalau nanti gambarnya presisi, akan tepat ya titiknya di sini. Nah, ini kalau misalkan langsung di titik potong, carinya langsung ini ya caranya.
Kalau ini tadi cuma buat menggambar aja, dan itu nggak harus kalian lakuin kalau nyari titik potong. Oke, titik potongnya seperti apa ya? Caranya sama substitusi sama eliminasi. Nih, substitusi. Kalau ini kan dikurangin nggak bisa langsung hilang kan, kalau nggak bisa eliminasi langsung. Jadi salah satunya dikalikan dengan kelipatannya. Dapat di sini Y-nya 3, X-nya 5. Terus dapat juga di sini, substitusikan ke yang ditanyakan, X plus 2Y-nya sama dengan 11. Tadi udah banyak yang benar ya. Tanah di nomor 4. Ini sama ya. Nilai X yang ini dari penyelesaian sistem persamaan. Nah, ini caranya juga sama. Ini kalau mau digambar boleh. Nanti kalau kalian mau latihan gambar di sini, ini biar kosong. Terus caranya sama kayak tadi, nyari titik potongnya. Titik potongnya langsung aja. Di sini 2X plus 3Y sama dengan 3, sama 3X min Y-nya sama dengan 10. Kita eliminasi, dapat X-nya sama dengan 3. Terus masukkan ke salah satu persamaan, dapat Y-nya sama dengan min 1. Yang ditanyakan 2X min Y, dapatnya nilainya 7. Untuk nomor 5. Nah, ada salah satu syarat ketika ada soal cerita seperti ini yang harus ada, itu ini ya, ini harus ada. X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Ketika ada soal cerita, itu biasanya barang yang dihasilkan atau apa itu nggak akan minus, nggak akan negatif. Makanya syarat ini itu syarat mutlaknya. Tuh, syarat mutlaknya. Nah, selanjutnya yang di depannya. Seorang penjahit membuat gaun A dan gaun B. Gaun A memerlukan 3 kain katun dan 1 meter kain satin, sedangkan gaun B memerlukan 1 meter kain katun dan 2 meter kain satin. Penjahit tersebut hanya mempunyai persediaan kain katun 12 meter dan kain satin 10 meter. Penjahit tadi berkehendak membuat gaun A dan B sebanyak-banyaknya. Apabila gaun A dibuat sebanyak X potong dan Y sebanyak Y potong, maka model matematikanya adalah ini kelihatan ya. Oke, gini aja. Nah, caranya gimana? Kalau tadi kan udah gaun A itu jadinya X, gaun B-nya itu Y. Jadi kalau X sama Y-nya udah dimodelkan, berarti yang ketersediaan yang apa? Yang kainnya, kain katun sama kain satin. Nih, berarti satunya untuk bahan kain katun, gaun A-nya 3 meter, gaun B-nya 1 meter. Jadinya 3X plus Y kurang dari 12. Untuk gaun yang bahan satin, gaun A-nya 1 meter, gaun B-nya 2 meter. Jadi dapat modelnya X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan 10 atau kurang dari sama dengan 12? Karena itu sebuah ketersediaan. Bisa digunakan full sampai 12 meter atau 10 meter tadi, bisa juga kurang dari 12 atau 10 meter, tapi nggak boleh lebih. Makanya ada tanda ini. Selanjutnya ini tidak mungkin negatif, mutlak. Jadinya model matematikanya seperti yang B ya. Oke, kita next. Nomor 6 tadi masih banyak yang bingung. Cara untuk ada yang beberapa yang masih banyak salah ya. Mungkin di sini kesulitannya adalah kalian membentuk model ininya ya, garisnya. Sama kayak kemarin, garisnya itu ini garis 1, garis ini garis pertama. Ini garis satunya, ini garis 2. Ini garis 2-nya yang ini. Garis 2 yang ini. Nah, gimana Kak biar tahu itu garis 1 apa garis kedua? Itu nggak masalah sebenarnya garis 1 atau garis 2, yang penting persamaannya tidak terbalik. Untuk garis 1, sama kayak kemarin caranya, 2 kita kalikan sama X, 2 kalikan sama X, ditambah 12 kalikan sama Y, 12 kalikan sama Y, sama dengan dulu aja deh biar gampang. Kenapa sama dengan? Karena garisnya lurus, nggak putus-putus. Kalau putus-putus berarti tidak sama dengan ya, hanya kurang dari atau lebih dari. Sama dengan 2 kali 12. Berartinya 2X plus 12Y sama dengan 24 kalau disederhanakan X plus 6Y sama dengan bagi 2, 12. Nah, tandanya gimana biar tahu lebih dari atau kurang dari?
Untuk yang G1, X di sini itu memenuhi ya, 0,0. Kalau dia memenuhi 0,0, ketika ini 0 ditambah 0, itu berarti kurang dari sama dengan 12. Karena hasilnya 0, 0 kurang dari 12 ya. Kalau di sini tidak memenuhi, berarti nanti lebih dari, kayak gitu. Berarti dapat ya yang ini tadi, X untuk garis pertamanya, X plus 6Y kurang dari sama dengan 12. Sama juga untuk yang garis kedua, ini ya, G2-nya. Ini 4X, 4 kali X, plus 5 kali Y, disama dengankan dulu aja, 4 kali 5. 4X plus 5Y sama dengan 20. Nah, kita cek lagi, yang ini 0 itu tidak memenuhi, yang memenuhi di sini. Kita anggaplah di sini titiknya 6,1. Ya, titiknya di 6,0 yang memenuhi ya. Makanya di sini 4 kali 6 ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. Ini 24, ini 20. Berarti tandanya lebih besar sama dengan. Sehingga yang di sini dapat 4X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. Untuk garis kedua. Oke, garis pertama sama garis kedua aman ya. Nah, garis yang ketiga sama keempat ini udah pasti sama ya. Cuman, dapat samanya dari mana? Yang pertama dari sini. Garis ini sumbu X. Itu ketika sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Dan sumbu Y ini itu ketika X-nya sama dengan 0. Gitu. Lebih dari sama dengan 0 ya, dapatnya karena tandanya lebih dari. Ini udah paham? Ada yang mau diulang nomor 6? Gimana, aman? Kemarin nggak nyambung soalnya mungkin kakak nggak ngejelasin sedetail ini ya. Kak, kalau kurang dari arsirnya ke bawah ya iya. Kalau untuk garisnya kayak gini, nanti kalau ketika arsirnya ke bawah itu biasanya kurang dari. Kalau tandanya positif-positif ya. Jadi ada yang tandanya negatif, itu nanti arsirnya ke atas itu bisa. Cuman kalau tandanya positif-positif kayak gini, positif, 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 arsirnya ke bawah itu kurang dari, arsirnya ke atas itu lebih dari. Itu ya mungkin kalian harus kerja kondisionalnya ya. Kak, itu garis 1X dan Y. Garis 1, X dan Y bisa 0. Tadi gimana? Oh, tadi kita cek. Jadi, kalau di garis ini, garis yang pertama, kan yang tanda garisnya kan gini sebenarnya. Yang diarsir ke bawah. Ini ya. Nah, kita ngeceknya di 0,0. Boleh kalian ngeceknya di selain 0,0, boleh kok. Kalian boleh ngeceknya itu di sini. Di 5,0 boleh. Jadi kalau kalian tadi ngeceknya nggak di 0,0, boleh kalian ngeceknya nanti di 5,0. Hasilnya akan sama kok nanti. Tanda yang di sini harus kurang dari. Gitu. Oke, gimana? Aman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sama-sama. Nah, gini ya nanti kalau emang ada yang kurang jelas, yang dijelasin boleh tanya kayak gini. Oke. Kalau udah aman kita next ya. Ya, kita next untuk nomor 7. Nah, nomor 7 inilah yang agak berbeda ya mungkin. Biasanya tanda-tandanya kan di bawah, ini kok di atas gitu. Karena ini juga yang biasanya nilainya itu ada di perpotongan, tapi ternyata nggak hanya di perpotongan gitu. Nilai maksimumnya ini fx 60 60 plus x plus 30y. X daerah yang diarsir adalah, nah, pada daerah diarsir. Nilai maksimum itu biasanya terletak pada titik-titiknya. Titik, 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 atau garis-garis ujungnya. Bisa garis, bisa berupa garis, bisa berupa garis. Nah, kita ngeceknya gimana? Yang pertama caranya seperti tadi ya. Kita buat garisnya dulu. Garis satunya itu yang ini. Ini G1, ini G2. G1-nya ini ya. 6X plus 3Y sama dengan 18. Kita cek di titiknya di sini aja. Ya. 0,5
biar nggak 0,0 terus. Jadi ketika 6 kali 0 ditambah 3 kali 5, ini 18, ini dapatnya 15, berarti tandanya harus kurang dari 18. 15 kurang dari 18 gitu. Untuk garis yang G1, jadi G1 dapat garisnya 6X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Terus G2 caranya sama, 4X plus 8Y sama dengan 32, karena 4 kali 8 ya, bagi 4, X plus 2Y sama dengan 8, ya, X plus 2Y sama dengan 8. Nah, tandanya kalau ini gimana caranya? Nah, ini kan kalau ini kelihatan arsinya ke atas, bisa berarti lebih dari ya. Bisa tadi ngeceknya gitu. Bisa kita cek juga di titik 0,5 daerahnya. Sama ini 0 plus 2 kali 5 dari 8, ini 10, berarti 10 itu tandanya lebih dari 8. Jadi kedua dapatnya X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Nah, kita dapat untuk titiknya kita udah tahu di sini ini 0,6, di sininya itu 0,4. Nah, yang ini yang kita belum tahu. Mungkin nggak, biasanya kan kalau nilai maksimum atau minimum itu di titik potong ya. Cuman yang ini kebetulannya nggak hanya di titik potong, tapi dari garis ini. Jadi ketika kalian ngecek di sini akan sama dengan nilai yang di sini. Tuh. Jadi kalau ngeceknya, nih ya, caranya sama dari dua nilai, kita eliminasi, substitusi, dapat Y sama X-nya, Y-nya itu 10/3, X-nya itu 4/3. Nah, substitusikan di fx Y-nya yang ditanyakan tadi. Titiknya di berapa aja? Ini tadi 0,4, 0,6, sama 4/3, sama 4/3, dan sama 10/3. Titiknya ya. Dapatnya sama untuk yang ini, 180 sama 180. Jadi nilai maksimumnya 180. Itu nomor 7. Jadi soal-soal yang sering muncul tuh biasanya malah yang kayak gini. Kalaupun nanti nggak soal cerita ya, tapi dari daerah kalian harus buat garisnya dulu, baru nanti cari perpotongannya dan seterusnya kayak gitu. Itu yang bikin soalnya agak lama. Cuman kalau kalian sering belajar, sering ini nanti udah terbiasa kok. Kalian udah bisa bikin garis ini tanpa harus coret-coret sebanyak ini. Langsung bikin garisnya itu nanti kalian udah bisa. Terus tinggal eliminasi aja selesai. Tuh. Bertujuh aman ya, kita next nomor 8. Tanyakan dulu. 4/3 dari mana, Kak? Oh, oke. Jadi, hasilnya di sini. Ini kan tadi udah dapat titiknya ya, garisnya ya. Garis pertamanya ini, garis keduanya ini. Kita eliminasi nih ya, garis pertama, ini garis kedua. Kita eliminasi dulu, duanya dapat nilai Y-nya. 10/3. Y-nya masukkan ke salah satu persamaan, boleh garis 1 atau garis 2. Masuk, terus dapat nilai X-nya di sini 4/3. Nah, kenapa Kak nyari Y sama X-nya? Untuk mencari titik potong yang di sini. Titik potongnya yang di sini. Kalau nggak ada titik potongnya, nanti kita nggak tahu nilai yang di situ. Oke, aman ya. Nomor 8, ini sebenarnya lebih simpel daripada nomor 7 soalnya. Cuman mungkin maksudnya daerah bingung ya, karena nggak ada yang diarsir. Biasanya mungkin kebalikan kalau nanti yang diiniin sama guru-guru di sekolah, kalian kalau ngasih daerah hasilnya itu diarsir. Kalau kakak, ketika ada soal kayak gini, itu kebalikannya. Yang bukan daerah hasil yang diarsir. Jadi nanti daerah hasilnya akan benar-benar bersih. Kita contoh dulu ya. Misalkan ini garis pertama. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 36. 3X plus 2Y yang kurang dari 36, garisnya yang mana? Mungkin sah di situ ya tadi ya. Oke, kita cek dulu ini garisnya. Ini berarti G1, ini G2. Oke. G1 garisnya apa? 18X plus 12Y sama dengan
18 kali 12. Kalau susah nggak usah dikaliin dulu. Kita tetap sederhanakan soalnya. Kalau dibagi 6, ini 3X plus 2Y sama dengan, kalau ini bagi 6, 2. 18 kali 2, 36. Dapat ya garisnya untuk garis pertama. Oke, berarti ini garis pertama. Yang ini. Daerahnya kurang dari. Kalau kurang dari kan daerahnya yang bawah sini ya. Bawah sini. Cuman kalau kakak, biasanya kakak starter yang sebelahnya. Yang bukan daerahnya. Kenapa? Biar daerahnya itu bersih. Karena kalau kita nyoret-nyoret coret-coretan kan kita nggak bawa pulpen lebih dari satu warna ya. Makanya kakak lebih prefer untuk daerah hasilnya itu bersih. Selanjutnya yang kedua, caranya sama. Berarti itu 10X plus 20Y sama dengan 10 kali 20. Dibagi 10 ini X plus 2Y sama dengan bagi 10 tinggal 20. Oke, kalau ini berarti yang kedua ya, lebih dari. Ini maunya lebih dari, satunya kurang dari. Ini lebih dari. Nah, kalau yang lebih dari, itu kan daerahnya harusnya ke sana ya. Cuman kalau kakak lebih suka ngarsirnya ke sini, kebalikannya. Gitu. Nih, arsirnya ke situ, terus next. X lebih dari 0 sama Y lebih dari 0. X lebih dari 0 kan ke atas, berarti yang bukan itu yang di bawah. Y lebih dari 0 itu ke kanan, berarti yang bukan itu yang ke kiri. Mana dari daerah ini yang paling bersih? Itu daerah nomor 2. Ini kenapa kalau kebalikan itu lebih enak, karena kalau nanti kebalikan daerahnya itu bersih. Kalau lainnya kan daerahnya kecoret. Kalau ini tuh bersih gitu. Nomor 8 ada yang masih bingung? Mungkin tadi bingungnya di sini ya. Ketika ini karena udah disederhanakan, jadinya bingung, cuman hasilnya nanti kayak gini caranya. Kita cari dulu garisnya masing-masing, terus kalau udah disederhanakan nanti ketemu garisnya yang mana ya. Nomor 8 gimana? Aman? Ada yang bertanyakan dulu? Kalau udah cukup jelas nomor 8. Kalau nanti yang dicoret daerahnya itu yang daerah hasil gimana, Kak? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan daerah hasil kan ini gini ya. Daerah hasil tuh gini ya. Nah, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5. Nah, kalau nanti kalian yang dicoret daerah hasil, usahakan coretannya itu beda-beda warna. Jadi misalkan garis yang ini tadi kan daerahnya ke atas ya. Ini yang pertama ini garis pertama, daerah hasilnya di sini. Nih. Ya. Oke. Terus yang kedua, kita ganti warna lagi. Yang kedua itu daerah hasilnya ke atas. Oke. Terus yang X lebih dari 0 itu daerah hasilnya ke atas juga. Ini X lebih dari 0 ya. Tuh, X lebih dari 0 ke kanan. Berarti ya. Oke. Terus next, Y lebih dari 0 itu ke atas. Ini yang beda ya. Biru. Nah, kalau kayak gini, mana dari daerah ini yang diarsir oleh keempat warna tadi? Kalau kita bisa lihat daerahnya tuh yang ini. Cuman karena coretannya itu nggak ini, jadi nggak kelihatan. Makanya Kak tadi lebih prefer daerah hasilnya itu yang bersih. Gitu. Kak, sorry kurang dari sama dengan 36, benar itu dari mana ya? Kalau kurang dari sama dengan 36. Itu dari mana? Oh, ini maksudnya, ini dapatnya dari mana? 36-nya di sini. Kalau garis pertama ini ya, garis pertamanya tadi 18X plus 12Y sama dengan 18 kali 12. Ya kan? Kita bagi semuanya dibagi 6. Dapatnya kalau 18 bagi 6 dapatnya 3. 12Y bagi 6 dapatnya 2Y. 18 kali 12 kalian bisa ngitung nanti hasilnya 16 ya.
216 ya. 216 dibagi 6 dapatnya 30. Hasilnya dari sini. 216 yang dibagi 6. Ini dikali hasilnya 216. 216 bagi 6 dapatnya 36. Gitu. Nah, gimana, aman? Dapat 36-nya. Oke. Oke, aman ya. Kakak next di nomor 9 ya. Nanti kalau ini bisa ditanyakan lagi. Nah, nomor 9 tadi caranya sama kayak nomor 8. Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Tadi udah jelas ya, ini kayak cara kakak yang pertama, yang daerah hasil dibersihkan. Jadi ketika X kurang dari 0, X lebih dari sama dengan 0, berarti di X yang kurang dari 0, kita arsir. Karena biasanya kita cuma bisa mengarsir dengan satu warna. Kita arsir dulu. Nah, ini yang X kurang dari 0. Terus Y lebih dari 0, berarti yang Y kurang dari 0 juga diarsir. Nah, terus ini yang kita belum tahu ya mungkin ya. X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, titiknya yang mana aja? Kita cek di sini. Ini X, ini Y. Oke, kayak tadi ya caranya ya. Ini X, Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya ketika X-nya ditutup, Y-nya masih 6 bagi 3, 2. Berarti 0,2. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. 6,0. Berarti yang mana titiknya yang 6,0? Nah, ini titiknya yang di sini ya, garis ini berarti ya. Ini di X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Kalau lebih dari sama dengan 6, berarti ke atas. Ya, arsirnya ke atas ya. Cuman karena ke atas daerah hasilnya, yang kita arsir yang ke bawah. Kita next di garis selanjutnya. 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Sama caranya. Ini X, Y, X, Y. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 15 bagi 3 itu 5. 0,5. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 15 bagi 5, 3. 3,5. 3,0. Mana titiknya? Yang ini tadi ya. Ini sama yang garis ini. Berarti yang ini garisnya 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Kalau kurang dari sama dengan 15, berarti kan daerahnya ke bawah. Kalau ke bawah, berarti yang diarsir yang ke atas. Oke, dari daerah ini, mana yang paling bersih? Yang ini. Yang tidak ada arsiran sama sekali. Ini titik apa? A, titik 0,2, B, titik perpotongannya, dan D, titik 0,5. Berarti A, B, D. Itu nomor 9. Caranya sama kayak yang tadi ya. Cuman kalau tadi yang diketahui digambar, terus ada coretannya. Di sini tidak ada titiknya. Kalau ini dari ini, terus kita masuk ke titik-titiknya. Gitu. Oke. Nomor 9 aman ya. Nomor 9 aman. Kita cek nomor 10. Kayaknya ini yang agak panjang ya. Cuman awalnya tadi banyak yang salah. Beberapa di nomor 8, 9, 10. Tapi tadi pas ini udah beberapa banyak yang benar juga. Caranya sama kayak yang pertama tadi. Yang pertama, nah kalau ini karena ini udah tidak sama, berarti kita harus gambar dari titiknya. Dari awalnya ini, X plus Y-nya kurang dari 8. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 8. Gambarnya gimana? Gambarnya kita taruh di sini aja. X88. Anggap 88. Ini 8, ini 8. Kita garis. Karena daerahnya ke bawah nanti ya. Kalau kakak yaitu kebalikan yang diarsir dan di atas aja. Biar daerahnya bersih. Jadi nanti kita tahu titik-titiknya. Terus yang kedua,
X plus 2Y sama dengan 12. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 12. Berarti di titik 6, titik 6 sama 12. Ini 6, ini 12. Sini. Oke, tandanya ini kurang dari juga ya. Ya, tandanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti yang diarsir yang atas. Ya, berarti yang diarsir yang ini. Oke. Selanjutnya, X lebih dari 0 sama X kurang dari 0. Yang diarsir yang ini. Nah, ini. Berarti daerahnya ada berapa titik? 1, 2, 8,0, 3 perpotongannya, 4 di sini. Yang dicari adalah nilai maksimum. Kalau nilai minimumnya udah jelas ya, itu pasti di 0,0. Di 0,0 biasanya ya. Terus kalau nilai maksimumnya berarti ada 3 perpotongan yang mungkin. Titik ini 0,6, titik 0,6, titik ini 8,0 sama titik perpotongannya ini. Nyari titik perpotongannya gimana? Di eliminasi substitusi ya. Ini masuk ke eliminasi, dapat X Y-nya sama dengan 3. Habis itu disubstitusi dapat X-nya 5. Makanya di titik 5,3. Dapatnya 37. Nah, kalau biasanya kita dapat nilai maksimumnya itu di titik potong, ini enggak, nilai maksimumnya ada di sini, paling bawah, di 40. Jadi kalau kalian, kenapa kalau pertidaksamaan itu digambar, karena tidak selalu bahwa nilai maksimum itu ada di titik potong. Bisa jadi nilai maksimumnya itu bukan di titik potongnya, tapi titik yang ada di sumbunya, gitu. Kalau nanti tadi ada yang jawab 37, mungkin karena ngitung di ini aja ya, 36 atau 37 itu cuma ngitung di apa namanya, di titik potongnya aja, kalian nggak ngitung di titik-titik yang lain. Ada yang mau ditanyakan untuk prioritas hari ini? Wah, agak lama ngejelasinnya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita mau langsung post test aja. Oke, aman ya? Halo, aman nih. Aman ya? Nanti eh, karena kemarin pas BT kampus ada yang keluar, TO-nya juga keluar, jadi kalian belajar juga, dipelajarin. Jadi kalau nanti pas kalian tes CBT, terus ini keluar, kalian udah nggak kagok dan nggak bingung untuk kerjainnya gimana. Oke, kita next aja ya kalau gitu ya, karena waktunya segini, kita langsung ke post test aja. Post testnya itu masalah di, apa namanya, kemarin ya, kemarin ada yang request di deret sama barisan. Cuman biasanya deret itu atau deret itu yang sering keluar aritmatika. Ini kakak kasih untuk deretnya eh, dari barisan aritmatika. Jadi ininya tetap yang aritmatika. Kalau deret pasti ada ya barisan-barisan itu yang loncat-loncat-loncat. Nah, itu juga termasuk di deret atau barisan ya. Nggak cuman yang ini aja. Jadi kita post test dulu ya. Nanti aja kalau ada waktu kita post. Karena materinya ini yang harus kalian dapetin dulu. Oke. Oke, aman. Kita post test dulu ya. Tapi bahasnya agak lama soalnya di post testnya. Udah 11 soal juga.
Berapa? Oh ya, baru satu ya. Ya. Hah? Matematika Starboy. Oke, harus bener ya berarti ya. Harus bisa ngepick yang lain nih. Harus. Nah, ini kalau nama-namanya masih bagus, ini baru nih rasanya nih. 148 cm. Tingginya. Oh, Elbinan. Bismillah berkah. Amin. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain masuk, nanti kalau ada yang bermasalah sama jaringannya, bisa di-chat ya. Nanti kakak kasih soalnya aja buat ini, buat belajar. Kita mulai dulu ya untuk post testnya. Selamat mengerjakan.
100% benar ya. Ya, ini 3 dengan poin tertinggi. Matematika Starboy tadi udah memimpin. Sekarang nomor 2. Oke, kita bahas ya. Nanti kalau udah kesulitan pas ini, kakak udah siapin buat Word-nya, buat kita bisa coret-coret. Oke, kita langsung aja bahas. Untuk nomor 1 gampang ya. Nah, ini sebenarnya barisan atau deret itu nggak jauh beda sama ketika kita tuh dapat soalnya yang barisan ini doang. Gitu. Nggak jauh beda. Ini ketika 2 ke 7 nambahnya 5. Tambahnya 5. Beda barisan tersebut. Nah, bedanya itu apa? Beda itu selisih dari N plus 1 ke N. Di kakak share-nya screen aja. Biar nanti ketika pindah-pindah gampang. Nah, ini ya. Bedanya itu di sini. 5, 5, 5. Bedanya 5. Itu beda. Terus, ini 9 mungkin lanjutannya ya atau apa ya. Tapi beda itu selisih dari barisan kedua ke barisan pertama. Misalkan gitu. Ini barisan ke N plus 1 ke barisan ke N. Ini sama ya. Nah, kalau ini baru suku ke 20. Caranya gimana? Ini masih gampang karena apa? Kita tahu nilai A, kita tahu nilai B. A itu apa? Kalau di barisan aritmatika, ada namanya A, itu nilai awal, ada B, beda. Suku ke N, sama SN, jumlah, dan suku. Nah, yang dicari di sini itu suku ke-20, U20 yang dicari. Kita tahu A-nya itu 7, ini A, nilai pertamanya, 7. Bentar, rumusnya dulu ya. U20 itu berarti A plus 20 min 1 dari beda. A-nya itu 7 plus 19, bedanya berapa? Dari 7 ke 13 bedanya 6 ya? 6. Oke. Dapatnya berapa? 121. Suku ke-20-nya. Nah, BA di sini itu barisan aritmatika ya. Kita next. Nah, ini kita cek yang jawab. Nah, mungkin jawab di sini kalian jangan ngitung sampai ke 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, tapi pakai rumus yang tadi. UN sama dengan A plus N min 1B. Mungkin yang tadi ada yang bilang, gampang Kak, cuman harus fokus aja. Iya, sebenarnya materinya yang ini tuh nggak terlalu sulit. Cuman mungkin agak lupa ya kalau udah suku kesekian gitu, mungkin agak lupa. Ini ke 100, ini jawabannya 121. Oke, yang ini udah bagus ya. Suku ke-10-nya. Sama caranya kayak yang tadi. Ini ada 21 yang benar, satu aja yang salah. A-nya min 8, B-nya itu 2 plus 2 ya. Karena min 6 min 8 itu kan hasilnya 2. Jadi nanti tinggal dicari yang ke-10. Ke-10-nya berapa? Di sini nanti dapat di nilai 10. Tuh. Oke, yang ini yang agak panjang ya caranya ya. Di nomor 4. Nomor 4 itu caranya gimana? Nah, ini. Nomor 4, diketahui suku keempat itu 17. Suku keempat berarti kan U4 ya. U4 sama dengan 17. U4 itu rumusnya apa? A plus 4 min 1 B. Jadi 17 itu sama dengan A plus 3B. Selanjutnya U9-nya sama dengan 37. Sama dengan A plus 9 min 1B. Sama dengan 37-nya A plus 8B. Nah, kalau dapat ini, kita substitusi sama eliminasi dengan cara yang tadi. Ada 2 variabel ya. A plus 8B sama dengan 37. A plus 3B sama dengan 17. Dapat 5B sama dengan 20. B-nya sama dengan 4. B-nya 4 masuk ke salah satu persamaan yang ini ya. A plus 3 kali 4 sama dengan 17. A-nya sama dengan
17 min 12 sama dengan 5. Dapat A sama B-nya. Kak, itu tiganya dari mana? Oh, tiga yang ini ya? Tiga yang ini tuh dari ini loh. Kan tadi rumus U4 kan A plus 4 min 1B. Berarti dapat di sini nilainya 3. 4 min 1 dapatnya 3. Ini 9 min 1 dapatnya 8. Gitu. Jadi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan kedua, ini persamaan pertama. Itu ya. Ya dapat A-nya 5, B-nya 4, masuk ke 41. U41 sama dengan A plus 41 min 1 kali B. A-nya tadi 5 plus 40 kali B-nya itu 4. Sama dengan 165. Kak, boleh direcord nggak? Kak Yahya belum direcord ya? Udah ke record, Kak? Oh, udah. Aman, Tadi aman. kayaknya tadi di stop soalnya. Iya, aman, Oh guys. iya, udah aman, udah di record sama Kak Yahya kok. Kita next ya di nomor 5. Nah, ini tadi mungkin karena ngitungnya agak panjang ya, kesulitan. Kalau kakak, caranya gimana biar kalian itu nggak harus ngitung eh, bikin rumusnya tadi. Yang pertama, kalau dari suku aritmatika itu sebenarnya kita bisa tahu bedanya langsung. Caranya gimana? Ini suku keempat ke suku ke-9, berarti selisihnya ada berapa sampai ke-9? Berarti ada 5 ya. Ada 5 perbedaan, ada 5 B-nya. Jadi tinggal dikurangi 37 kurangi 17 langsung. 5B tadi dapatnya 20, jadi bedanya dapatnya 4. Langsung gitu bisa. Kalau nanti udah terbiasa ngitung ya, nanti udah dapat itu terus langsung masuk ke sini. Kita bisa ini dulu. Ulang Kak, boleh. Oke, ini ya. Jadi, yang pertama tadi di sini. Hmm, yang cara simpelnya, oh gitu, cara simpelnya. Jadi gini, Kakak kasih space dulu deh. Nah, misalkan gini, kita nggak tahu nih, kita dapat U4, U4 itu 17, berarti U9-nya sama dengan 37. Ketika U9 dikurangi U4, pasti sisanya, karena ini aritmatika, pasti 9 dikurangi 4 berapa? 5. 5 kali bedanya. Itu udah pasti. Karena ini barisan aritmatika. Jadi, tanpa kita nyari di sini tadi 5 kali bedanya, itu kita bisa langsung dikurangin terus dapat 5 kali bedanya. Gitu kan? Nah, udah dapat berarti 5 bedanya ini berapa? 37 kurangi 17 sama dengan 5 beda. Ini 20 dapat 5 kali beda, bedanya dapat nilai 4. Kita dapat bedanya 4. Oke ya, clear ya. Terus dari U9 ke yang ditanyakan itu U41. U41. U41 ini karena A tetap bakalan sama, itu bisa dapat dari U9 ditambah 9 ke 41 ada 32 ya. 32 beda. Jadi langsung 37 ditambah 32 kali 4. 37 ditambah 8, 128 dapatnya 165 juga sama. Jadi kalau aritmatika, kalian kalau mengurangkan dari U-nya langsung, itu udah dapat nilai bedanya berapa, bisa langsung dapat bedanya. Tanpa kalian mencari nilai A, kalau kita nyari jarak dari U9 ke U yang ditanyakan, itu bisa langsung dapat nilainya di sini. Boleh. Jadi nggak harus kita nyari A plus N minus 1B, A-nya berapa, B-nya berapa, enggak. Cuman biar kita nggak perlu nyari nilai A, tapi kita udah bisa dapat nilai di U41. Dua cara ini bolehlah dipakai, mana yang paling enak sama kalian. Tetap dikasih kok nanti filenya. Mau nyatet judul boleh. Karena kalau tulisan sendiri lebih paham ya daripada tulisan orang.
Oke, sip. Kita lanjut ya di next nomor 5. Kita lihat dulu jawabannya kalian. Nah, yang ini mungkin tadi kesalahannya di mana mungkin nggak ini ya, agak ini ngitungnya ya. Jadi agak rancu di ngitungnya. Kalau yang tadi cara yang simple, itu meminimalisir kalian salah ngitung A gitu. Nanti kalau udah salah ngitung A, pasti hasil A-nya salah. Cuman kalau yang cara kedua kan karena kita nggak ngitung A, cuman ngitung B-nya aja, itu bisa ngurangin kesalahan. Nomor 5, ini ada 17 yang benar. Kalau ini, nomor 5 tuh kayak kita barisan biasa. Ini 2, 4, 6, 8, berarti selanjutnya 10, selanjutnya lagi 12. Sama kayak kita deret biasa ya. Nah, deret biasa itu asalnya juga dari ini. Ketika kita dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 3 kali barisan, 4 kali barisan itu asalnya juga dari sini. 24 tambah 10, 34. 34 tambah 12, 46. Jawabannya ini. Oke ya, tadi udah bagus. Ini caranya kayak tadi ya. Nah, ini baru barisan aritmatika sekian nih, masih ada beberapa yang salah ya. Mungkin kalau udah ini harusnya udah bener ya nanti ngerjainnya. Diketahui ini A-nya 5, B-nya sama dengan 2. 2-nya dapat dari mana? Bisa dapat dari 7 min 5 atau sama dengan 9 min 7. Hasilnya tetap sama 2. U15 sama dengan A plus 15 min 1 dari beda. A-nya 5, 14 kali 2. 5 ditambah 28. Dapatnya 33. Itu caranya. Ini untuk suku ya. Suku ke. Nah, rumusnya ini. N A plus N min 1 B. Nomor 6. Oke, aman ya nomor 6 ya. Kita next nomor 7. Oke, masih banyak juga yang salah. Nah, ini mungkin bakal suku ke 11. Nah, ini caranya kayak tadi. Kita coba ya. Caranya kayak tadi nomor 4. Karena barisannya aritmatika, diketahui U3 sama dengan 11, U7 sama dengan 19. U7 dikurangi U3 itu sama dengan 4 beda ya. 7 kurangi 3, 4 kali beda. 19 dikurangi 11 sama dengan 8. Ini 4 beda, ini 8 sama dengan 4 kali beda. Bedanya dapat 8 bagi 4, 2. Langsung U11. Ya kan? U11 ke U dari U7. Berarti U7 ditambah berapa biar jadi 11, 7, 8, 9, 10, 11, 4 ya. 4 beda. U7-nya 19 ditambah 4 kali 2. Jadi 19 ditambah 8 dapatnya 27. Ini cara yang kedua ya. Lebih simpel sekarang ngerjainnya. Karena kita nggak perlu nyari nilai A. Langsung dari nilai B. Kalau ini nyarinya nggak dari U7 boleh nggak Kak? Boleh. Dari U3 boleh, dari U7-nya boleh. Cuman kita paling enak cari nilai dari nilai yang terbesarnya. Kalau U7 sama U3, dapat yang U7 aja, yang lebih dekat sama yang dicari. Tadi yang di awal-awal tuh masih ngerjainnya kok lama-lama banget. Gitu. Rata-rata waktunya masih lama ya, 50 detik. Kalau tadi kita pakai cara itu, kita nggak sampai 30 detik ngerjainnya. Ini 45 detik. Sebenarnya kita nggak sampai 30 detik ya untuk kerjanya ya. Kalau udah tahu rumusnya gitu. Kita next di nomor 8. Oke, suku ke-15. Nah, ini langsung ya nomor 8 ya. U15. Ini A-nya dapat. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. U15 berarti A plus 15 dikurangi 1 kali beda. A-nya berarti 3, ditambah 14, bedanya 2. Sama dengan 3 ditambah 28, sama dengan 31. Langsung. Tuh kan, sebenarnya nggak sampai
15 detik, 20 detik gitu kan. Yang penting kita tahu rumusnya dulu aja. UN sama dengan A plus N-1B. Tuh. Nah, kalau ini baru SN. Kalau SN harus tahu nilai A-nya. Nomor 9 ya. Nomor 9. Oke. Nomor 9 barisan aritmatika. Nah, ini suku ketiga. Yang dicari adalah jumlah 18 suku pertama. Ini banyak yang salah ya. 18 suku pertama lah. Ini baru harus dicari nilai A. Nilai A-nya gimana? Nyari nilai bedanya boleh dengan cara yang tadi. Suku ketiga berarti U3 sama dengan 14. U7 sama dengan 26. Bedanya berapa? U7 ke U3 sama dengan 4 kali beda. 26 kurangi 14. 4 beda. Ini 12. Bedanya sama dengan 3. Baru ini masuk ke persamaan di mana U3 itu rumusnya A plus N-1 kali beda. A plus N-1 berarti 3 kurangi 1, 2 ya. Bedanya di sini 3 ya. Bedanya ini ke sini. Berarti ini tadi 14. 14 A plus 6. Berarti A-nya sama dengan 8. Kita dapat nilai A sama nilai B. Nah, kalau yang SN harus dapat nilai A-nya ya. Karena kita butuh nilai A untuk mencari SN. SN rumusnya gimana? N per 2 kali 2A plus N-1B. Dapat N-nya tadi berapa? Yang dicari itu S18 ya. Jadi 18 di sini, 18-nya per 2 dikali 2A, 2 kali 8, ditambah 18 kurangi 1, 17. 18 kurangi 1 dulu. Bedanya 3. Dapatnya 9 kali 16 ditambah 17 kali 3, 51. 51 sama dengan dapatnya itu 603. Kalau SN itu harus dapat nilai A-nya. Cuman kalau nyarinya UN itu nggak harus dapat nilai A-nya. Jadi bisa langsung dari B. Nomor 9. Nah, ini tadi ya masih banyak yang salah ya. Kita next nomor 10. Nah, ini juga. Ini baru nanti masuk ke soal cerita. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Berarti aritmatika. Jika keuntungan pada bulan pertama 46.000, berarti A-nya 46.000, dan pertambahan keuntungannya setiap bulan 18.000, berarti bedanya 18.000, maka jumlah keuntungan sampai bulan ke-12 adalah, ini yang enak karena udah diketahui. Diketahui A-nya 46.000, bedanya sama dengan 18.000, tinggal dicari S12. 12. S12. S12-nya 12 per 2 kali 2A, 2 kali 46.000, ditambah N-1B, 12 kurangi 1, 11, bedanya 18.000. Oke, sama dengan ini 6. Ini dapatnya 92.000, tambah 198.000. Oke ya. Iya benar. 190.000 kali 6. Mana ya? Oh iya, 4 ya. 17. Betul ya? 1.740.000 ya totalnya.
Nah, kalau ini langsung ya udah diketahui A-nya, udah diketahui B-nya, tinggal masuk rumus. Kalau yang tadi, kita harus nyari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, kita next ya. Next, nomor terakhir di sini, diketahui suatu barisan, nih, rumus suku ke N. Nah, ini agak jarang keluar ya, tapi kalau keluar gimana sih caranya biar kalian nggak perlu mikir? Caranya adalah masukkan nilai-nilai ini, 2, 5, 8 ini ke rumus di sini. Kita bahas. Ini kadang soal sebagai soal yang mengecoh gitu kan. Nih, 2. 2 itu kalau di sini, ini kan U1 ya. U1-nya sama dengan 2, U2-nya sama dengan 5, U3-nya sama dengan 8, U4 sama dengan 11. Udah, ini aja biasanya 4. 3 itu cukup sebenarnya. Kalau nggak yakin 4 gitu kan. Kalau kita masukkan U1 ke sini, ketika N-nya 1, U1-nya dapatnya berapa? Dapatnya 3. Berarti ini salah. Dah, kalau 1 udah salah, salah itu berarti. UN, 2N, oke. Ketika U-nya 1, 2N nilainya 2 benar. Ketika U-nya 2 dapatnya 4, salah. Ini dapatnya 5. Terus 2N plus 1, udah salah ya, karena ketika N-nya itu 1, maka hasilnya di sini U1-nya sama dengan 3, tapi di sini U1-nya sama dengan 2. Oke, terus yang ini, yang benar ya, U3N ketika N-nya sama dengan 1, U1-nya 2, 3 kurangi 1, terus ketika N-nya sama dengan 2, U2-nya dapat 5, 6 kurangi 1, terus ketika N-nya sama dengan 3, dapatnya 8. Oke, udah sampai sini benar ya, cek lagi 4 benar, sampai sini ini benar. Nah, kalau yang ini gimana? Udah jelas salah ya. Ketika N-nya sama dengan 1, terus masuk ke persamaan sini, dapat U1-nya itu sama dengan 4. Kalau ini kan U1-nya 2, berarti yang benar itu yang D. Kalau cara kayak gini itu mending cara masukin aja. Kalau kalian suruh nyari rumus, karena biasanya eh, rumusnya itu banyak dan susah-susah gitu loh kadang. Ini masih gampang ya datanya, langsung 3N minus 1 dan seterusnya. Kadang bisa setengah N, N kuadrat, dan seterusnya. Jadi lebih enak ketika U1, U2, U3-nya dimasukkan ke rumus-rumusnya. Ini ya untuk deret. Tadi kemarin ada UN, SN yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kak, yang nomor 0 tadi ketinggalan. Oh, boleh. Nomor 6. Oke. Nomor 6 itu soalnya udah langsung diketahui deretnya. Jadi dari deret itu kita bisa dapat nilai A. A-nya itu ini. A-nya itu 5. Ini A-nya. B, bedanya itu dari 7 kurangi 5 atau 9 kurangi 7 itu nilainya sama, yaitu 2. Ya, udah dapat nilai A, nilai B yang dicari U15. U15 rumusnya A plus 15 min 1 beda. A-nya 5, B-nya langsung masuk 14. Nah, 15 min 1 itu 14, bedanya itu 2 di sini. Ini yang diketahui ya. Terus kita hitung langsung 5 ditambah 14 kali 2, 28, hasilnya 33. Nomor 6. Jadi kalau nomor 6 udah langsung diketahui nilai A-nya berapa, bedanya berapa. Udah langsung dicari cuma UN aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Mungkin udah cukup lelah ya dari sore ya kalian ya. Istirahat tapi ya aman ya. Soalnya nanti dikirim Kak, iya dikirim. Oke, mungkin untuk pertemuan malam ini kita sampai di situ dulu. Adakah masih dari kalian itu materi yang masih sulit dari kalian? Sebelum Kakak tutup ya. Ada nggak masih materi yang masih sulit? Kalau kemarin kan yaitu request eh, SPLDV, persamaan bertidaksamaan, terus deret, barisan itu juga. Ada nggak masih yang kesulitan dari materi yang atau materi yang belum kakak kasih, belum pernah kakak kasih, tapi kalian pas ini nemuin soal dari yang udah ikut CBT kampus atau tahu dari teman-temannya apa yang keluar tuh?
Soalnya kalau enggak, berarti untuk besok kakak akan campur materinya mungkin agak sekilas sebelum kita TU. Sedikit-sedikit kita masukin sedikit-sedikit dari verbal, numerik, spasial, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah aman, cukup materinya? Kak, kalau mencari UN itu bagaimana? UN tadi rumusnya ya. Kak share lagi. UN rumusnya ini. UN rumusnya ini ya. UN untuk, bentar, Kak tulis di bawah deh. Oke, ketika deret aritmatika. UN itu sama dengan A plus N min 1 dari beda. SN-nya bisa 2. Jadi A PN per 2. Setengah N atau N per 2. Setengah N dikali 2A plus N min 1 dari beda. Bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai rumus setengah N A plus UN. Kalau nanti udah diketahui UN-nya, kalian nggak perlu nyari beda, itu langsung bisa masuk ke rumus ini untuk nyari SN. Maaf Kak, kalau tadi, maaf kalau kita yang join terus gimana soal baru tahu materi tentang itu dong. Kalau lagi tadi, maksudnya gimana? Bentar. Sorry, kakak nggak ini kalimatnya. Kalau lagi tadi yang join, baru tadi yang join, terus tahu materi yang tentang itu doang gimana? Eh, kalau kayak gitu mungkin kalian yang kesulitan, yang kalian pelajarin, kalau itu kan berarti kalian udah ikut CBT ya sebelumnya ya. Bisa kalian nyari untuk tes-tes PPA materinya. Karena nanti pas TU juga akan keluar ya beberapa materinya itu nanti bisa kalian tanyain dulu. Kak, aku belum paham di materi ini. Gitu. Kalau yang ini ya, kakak sebutin dulu untuk verbal. Verbal itu ada 4. Sinonim, antonim, analogi, sama analisa bacaan. Udah kita bahas semua ya. Sinonim, antonim, analogi. Sinonim, antonim itu dari KBBI. Analogi itu nanti dari kalimat-kalimatnya. Terus kalau analisa bacaan itu sebenarnya kalau udah belajar di literasi bahasa Indonesia. Jadi nggak sesulit di literasi bahasa Indonesia. Itu yang 4. Terus ada lagi namanya numerik. Numeriknya itu banyak. Bisa deret. Terus ini tadi yang dibahas hari ini deret sama grafik, SPLDV. Terus yang kemarin itu kita bahas, apa ya kemarin ya? Debit air sama diskon. Terus ada juga nanti itu masuk ke logika ya, kemarin logika logika matematika ada. Terus banyak sih materinya ya. Cuman ya beberapa yang banyak banget hitungan akhir-akhir ini. Terus ada lagi materinya spasial. Spasial itu gambar. Kalau gambar biasanya kakak akan ngasih kalian cara berpikir. Jadi lebih sering kakak kasih soal-soal untuk latihan gambar. Sama logika matematika udah pernah kita bahas itu 3 kali pertemuan ya di awal-awal. Tapi nggak sesulit itu kok logika. Nanti kalau pas kalian try out, kalian akan belajar logikanya itu seperti apa. Logikanya itu ya jika maka, jika bla 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 maka bla bla bla, kayak penarikan kesimpulan dan yang lain. Itu yang udah kita bahas dari awal ya. Jadi mungkin dari itu tadi, mana materi yang masih kalian kurang gitu kan. Kalau yang kemarin kayak susah Kak di diskon, diskonnya 2 kali gimana gitu kan. Terus yang ini memang kemarin itu bermasalah sama grafik yang kemarin nggak selesai, kemarin di post test karena kita bahas di pretest jadi waktunya lebih panjang. Kalau yang ini kan SPLDV kita selesai materinya, terus barisan aritmatika itu udah kita selesai. Kebanyakan barisannya aritmatika kok biasanya. Terus yang orang muat geometri. Gitu. Tuh, udah selesai yang kita bahas. Oke. Mungkin untuk pertemuan malam ini itu dulu ya, kakak kembalikan ke Kak Yahya. Untuk materinya nanti akan di-share juga. Kak Yahya sudah, biar agak selesai. Sama-sama. Semangat ya.
Oke, terima kasih Kak Yahya untuk waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tia dan adik-adik di sini. Yang belum lihat pengumuman, silakan lihat pengumuman. Dan yang udah lolos, selamat. Yang belum lolos, jangan bersedih hati. Karena masih ada CBT domisili, kalian silakan maksimalkan di situ. Karena kuotanya sangat besar di CBT domisili. Semoga dengan apa yang kalian usahakan bisa membuat kalian lolos di UNJ.